Germo. Gendon. Pro. Momon. Oke. Jadi kemarin itu kan kita sudah syuting sama si Rian Junek ya. Nah, Itu alhamdulillah responnya baik. Menurut Mas Gendon sendiri gimana yang kemarin? responnya kemarin lebih ke ini Mas. Lebih menurut survei responden teman-teman itu lebih ke jenaka ya. Dan Daripada jelei, edukasinya lebih banyak jenakanya. Dan yang jelas jelei gitu ya. Iya. Itu ya setidaknya paling enggak selain jelei, kalau Mas Junek sendiri nyelai biarin udah ada payu. udah payu ya. Kalau kita Lah, semakin enggak payu kamu aja lah. Bangke kok. Ini kan cuaca kan juga apa sering hujan. Iya. Kira-kira untuk kesehatan itu gimana Mas? Menurut saya korelasinya sebenarnya masih ada sama tema kemarin ini Mas. Ohnya udah cocok ya. Oh harusnya yang kemarin itu syutingnya hari ini Iya, pas hujan. Kualik ya. terbalik harusnya terbalik. Mas Gendon sendiri itu kita kan temenan udah lama ya. Mas Gendon itu cetak putih dari dulu apa perawatan nih? Saya itu memang punya gen. Oh berarti keturunan. Nah, ada yang dari keturunan. Nah memang orang tua saya terutama mami saya itu putih, memang ya? warna kulitnya roto putih Mas. Iya. Iya. Saya juga perawatan ini. Jadi saya itu perawatan yang lain itu kan glossy putih ya. Kalau saya glossy yang pakai glossy hitam. Oh perawatan Persia. Iya. Persia perawatan sia-sia. Wah. Enggak, maksudnya kan kayak itu apa mutiara itu kan ada dua, mutiara kan putih sama mutiara hitam. Itu kan berkilau semua. Nah itu salah satunya saya yang hitam gitu. Kalau menurut Rizal Gendon sendiri, kalau cowok melakukan perawatan itu gimana? Lebih ke perawatan wajah ya, bukan tubuh ya. Mungkin kalau tubuh kan bisa olahraga, fitness dan lain-lain. Ini lebih ke wajah. Ya, menurut saya sama aja Mas. Itu itu kan kalau olahraga fitness segala macam itu perawatannya perawatan fisik maksudnya bukan tubuh. Kalau tubuh itu body treatment itu menurut saya ya termasuk wajah, rambut, badan, tangan, kaki segala macam menurut saya. Nah, kalau menurut pendapat saya masalah seorang laki-laki yang melakukan perawatan berkala itu ya sah-sah saja Mas. Karena memang sekarang itu hal apa ya, seorang laki-laki yang melakukan perawatan yang intens atau bisa dibilang bahasa gaulnya itu apa itu? Metroseksual. Untuk di lingkungan saya atau kita, cowok kok melakukan perawatan sih, cowok ke salon sih, itu mereka itu mindsetnya bencong nih banci. Padahal kan untuk perawatan sendiri menurut saya pribadi juga ya nggak apa-apa sih, perawatan ya buat saya sendiri loh. Kenapa kalian yang menyimpulkan bahwa cowok perawatan ke salon atau pusat kecantikan katakan itu kan untuk diri sendiri, kenapa orang-orang lain malah bilang bencong gitu-gitu? Itu menurut jenengan gimana? Itu mungkin stigma zaman dulu Mas ya, apalagi generasi milenial banyak Mas. Jadi cowok-cowok yang melakukan perawatan sesuatu yang wajar kan? Maksudnya dalam konteks perawatan cowok tuh perawatan yang masih batas ini Mas, batas wajar ya. Betul. Bukan melakukan suntik botox atau bukan segala macam, enggak sampai kayak gitu. Paling cuma facial, buat perawatan muka lah wajah. Nah ini saya juga akan membacakan beberapa artikel dari ini, sumbernya dari IDN Times. Ada beberapa perawatan wajah yang ekstrim di dunia. Yang pertama itu adalah facial dengan kulup penis bayi. Wah, meteni sekali itu Mas ya. Iya, kulup penis bayi itu apa ya Mas? Yang belum tahu mungkin bisa dijelaskan. Ya, kulup itu kan bagian kulit atas penis yang apa namanya membungkus. Berarti yang sunati itu? Iya, yang dibuang itu yang dibuang itu kulupnya.
Ini saya bacakan ya. Pada tahun 2015 lalu muncul sebuah perawatan kecantikan dari Skin Medica Amerika Serikat yang menuai kontroversi. Klinik tersebut mengeluarkan krim wajah anti keriput yang terbuat dari kulup penis bayi yang disunat. Kalau orang Amerika berarti masih bayi disunat atau gimana sih? Oh itu nggak tahu mas, kalau masalah bayi atau enggaknya. Tapi yang jelas itu sunat ini udah jadi kebutuhan medis mas, bukan masalah hal bukan berkorelasi sama hal religius lagi, tapi memang udah kebutuhan medis menurut saya. Berarti kulup bayi dikumpulin jadi satu, mungkin di blender ya? Iya udah tahu itu, mungkin diambil karena bayi itu kan tingkat kelembapan kulit dan mungkin ada kandungan semacam kolagen segala macamnya itu masih bagus. Masih mas. bagus ya. Iya. Ini juga dilansir dari Boston Magazine, kulup penis bayi dipercaya mengandung stem cell atau sel batang yang mampu merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Stem cell ini memang populer digunakan untuk perawatan kecantikan. Namun baru kali ini ada klinik yang menggunakan stem cell dari kulit kelamin bayi. Ini kan di Amerika. Ini kalau di Indonesia mungkin buka klinik facial dengan kulup bayi, di depan udah rame pakai jubah putih. Oh iya. Wah. Nggak, itu toh mas sudah digeruduk macam-macam mas. Oke, yang kedua perawatan ekstrim yang kedua tuh ada facial dengan burung. Waduh. Burung. Ini burung apa ini? Kalau burung unta berarti nya besar sekali. Jangan nya mas, doknya aja besar sekali apalagi nya. Oke, bisa dijelaskan lagi tadi. Ya, ini facial wajah dengan menggunakan burung tuh satu kata untuk metode ini menjijikkan, ya jelas menjijikkan, orang namanya dari kotoran mas ya. Entah itu kotoran hewan apapun, tapi yang jelas itu kotoran kan udah harusnya barang yang sudah dipakai mas ya. Facial ini menjadi populer setelah para geisha. Geisha itu ya. Momo. Itu kan bandnya mas. Geisha itu apa? Penyebutan buat cewek-cewek Jepang kan? Iya, peneman orang yang suka nemenin itu loh. Siapa? Para tatonan itu. Yakuza benar. Samurai segala macam. Selir, bisa dikatakan selir bukan? Bukan. Pendamping. Itu wanita penghibur. Oh, wanita penghibur, iya. Namanya geisha. Itu di Jepang. Kalau sekarang geisha masih ada enggak? Kayaknya masih ada. Iya masih ada. Terakhir kan Momo kan nikah, terus dia keluar. Ini sebentar ini nyambungi ke Bre, mas. Saya taunya geisha yang serius, jangan namanya Momo geisha, tapi yo ayu juga lah mas. Facial ini tuh benar-benar menggunakan kotoran burung mas. Namun tak sembarang kotoran bisa digunakan. Lah alasannya tuh mereka kaya akan asam amino mas. Burung itu tuh. Asam amino, guanin, terus yang akan membuat kulit para geisha itu jadi halus, putih, sama glowing. Seperti keramik porselen. Iya. Berarti kalau cewek-cewek yang glowing itu, mungkin itu sebenarnya mereka bukan pergi skincare mas kali-kali. Oh makanya cewek itu suka burung. Kenapa soalnya mas? Ya kan tainya kan bisa dipakai buat masker aja kan. Oh iya. Cuma kan burung. Kadang kan burung yang ini kan nggak cuma itu aja. Itu. Aku nggak penting mas sebenarnya. Saya cuma ikut ketawa aja. Yang penting. Cuma saya di sini itu nggak dijelasin burungnya apa yo. Coba kalau burungnya misal elang, ya nggak berani juga kan. Kita mau nangkep burung elang, yang ada malah udah di selawal duluan. Iya. Ya. Karena elang itu gedenya besarnya sak kucing mas. Iya. Menurut saya. Iya ini sayangnya sih nggak dijelasin burungnya jenis apa gitu. Oke. Ini dijelasin sih mas, burung night tingil itu. Tapi kayak apa itu seperti tidak dijelasin secara spesifik ini di sini. Ya wes nanti dicari sendiri aja lah. Burung night tingil. Iya. Kalau kieng ya. Selanjutnya ini saya bacakan masih dari IDN Times, menggunakan ini conditioner buat rambut dari sperma banteng. Waduh, sangar juga mas ya. Nah itu maksudnya ngicei bantengnya pria pakai tangan yo kepancel lah. Konyo orang kalau wong kita mungkin mendekati banteng sebelum dipancel udah disundang duluan. Saya bacakan dulu aja wis. Sebuah salon di London, Inggris bernama Haris Spa menawarkan perawatan rambut yang tak biasa. Mereka menggunakan sperma banteng untuk membuat conditioner. Sperma tersebut
didapatkan secara langsung dari peternakan setempat. Nah, Nah, para peternak tersebut mungkin menurut saya sih sebelum ke kandang banteng dia searching bokep-bokep dulu oh ya. iya. Bawa video Tapi bokepnya bokep kayak bokep hewan. Lah, ini berfungsi rambut katanya yang sudah melakukan treatment tersebut, rambut terasa lebih lembab, bernutrisi, berkilau, namun tidak lepek. Nah, untuk melakukan perawatan ini biayanya mencapai 2 juta rupiah. Waktu Kalau di Indonesia sendiri kan mungkin masih jarang ya banteng ya. Mungkin untuk yang menonton pingin mencoba ya bisa diganti sama sperma kebu. ya sama lah Mas ya. Sapi boleh? Ya itu kan satu ras menurut Nah, saya. pokoknya nek kalian kalau lego ya monggo lah cari peternakan kebu. Oh ya ini masih dari The End Times juga. Terapi pakai bisa ular. Wah ekstrim ini. Ya. Ini enggak jelek Mas, cuman Iya lebih ekstrim menakutkan. menakutkan sih. Seorang ahli dermatologi Sonia Dakar dari Beverly Hills adalah orang yang menggagaskan metode perawatan ini. Ini masih baru nih, 2016 lalu dokter ini tuh memperkenalkan krim wajah bernama Ultralux 9. Salah satu bahan penyusun krim anti-aging. Ini tuh krim anti-aging ini tuh dari bisa ular Mas katanya. Nah ini untungnya bisa ular yang digunakan tuh bukan bisa asli Mas, ternyata tuh sintetis. Bukan diambil dari ularnya asli langsung, berarti enggak butuh panji nih Mas. Enggak butuh panji yo. Nah, Melainkan sintetis. Maksudnya gimana itu Mas? berarti ini rekayasa Mas, rekayasa seperti aslinya. Ini tuh Sonia Dakar meramu sedemikian rupa agar bisa didapatkan mirip. Ini tuh buat mirip sekali Mas. Ular viper tuh ini Mas, rattlesnake. Itu gimana? Ini masuknya ular terik. Oh yang ulang dari Ah, itu iya. mematikan 2 kali lebih cepat dari kobra katanya Mas. Itu Hitungannya enggak pakai menit itu katanya. kalau ulat dari itu kan biasanya terdapat di gurun ya. Kalau di hutan-hutan jarang kan. Bahan tersebut itu digunakan buat efek paralyzing atau melumpuhkan. Dilansir dari blog tersebut, Sonya mengatakan bahwa efek tersebut akan merelaksasi kulit yang keriput sehingga mengencang seperti sedia kala. Oh, jadi koyo ibaratnya itu yang tadinya ngeluntruk jadi kenceng Mas yo. Iya, sing raine padha blurut-blurut itu Makanya bisa kenceng. orang kalau kena bisa ular viper apa ular terik ini tuh memang kejang-kejang Mas. Iya. Kenceng kan badannya kenceng, tapi kan mati nih. Oke, yang terakhir Yang ini terakhir. ya. Kita kelima ya. ini sangar ini. Itu ada fire facial. Jadi facial menggunakan api. Ini berasal dari negara Tiongkok. Ini dilakukan dengan cara melapisi wajah dengan kain beralkohol. Kain tersebut kemudian dibakar. Dilansir dari Vogue, perawatan di klub ini mampu meregenerasi kulit, mengurangi keriput dan membakar lemak. Gambarannya agak ngeri juga ini. Jadi kain dikasih alkohol, terus dibakar, taruh di muka. Wah, orang masuk akal sih. Yeah. Enggak, kurang masuk akal. Nah ini kan juga disebut resikonya tentu sangat besar, kulit bisa terbakar atau bahkan melepuh jika api terlambat dimatikan. Ya iyalah. Ini kan tadi beberapa kita bacakan ya. Iya. Perawatan wajah Beberapa yang ekstrim di dunia. Katanya kamu punya teman. Ya ini narasumber kali ini tuh lebih famous di bidang ini Mas ya. Mungkin bukan di bidang musik atau talent tapi lebih ke perawatan dan kecantikan Mas kayaknya. Iya, nama Instagramnya ada MUA-nya. Iya. MUA itu Majelis Ulama Indonesia. Bukan agama tapi MUA momon untuk Anda. Tapi andanya bukan untuk momon. Oke, langsung dipanggil aja Mas. Ya, oke buat narasumber kita Mas Gio MUA. Oke. Nah ini Gio Adam Lambert. Ya atau Gio. Jadi dulu itu saya ketemu Gio pertama kali kalau nggak salah di Redbox, Rambongan sama Noni sama Ella. Iya betul. Saya kira pertama kan wah kelihatannya dia itu orangnya sombong gitu. Ternyata setelah kenal kok makin sombong. Dan dia baik kok. Asli orangnya baik, asik. Cuma yang belum tahu aja mungkin kelihatan sombong. Cuma kalau udah kenal ya baik.
menurut saya loh. Menurut kamu ya? Yo Oke. Tapi sama Mas, menurut saya Nah. juga. Jadi saya ini kan apa namanya, suka halo suka halo. Suka halo. 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 Suka ngalu-ngaluin orang tapi Say nggak hi. dibalas halo. Iya, betul. Saya itu kan ini Mas, penggemar Queen. ya, penggemar Queen, dan kebetulan karena vokalis Queen yang baru ini ternyata asik juga Mas bawain suaranya. Lah ini kayak Mas Apa Dio nih? ini. Kayak apa sih? namanya Adam Lambert. Iya, Dia itu sama vokalis vokalis Queen. Emang mirip itu? Wah, mirip sekali. flamboyan, Mm-mm. metro Seksual. seksual asli serius. Coba kamu nanti Nanti saya Carilah, searching ya. coba ya. Iya, Adam Lambert. Queen vokalis Adam Lambert. Itu Adam Lambert vokalis Queen. ya, makanya Yang baru, yang baru. Ya, yang baru. Oke, Adam oke, Lambert oke. vokalis Queen yang baru. Nah, dari tadi ini kan kita masih bahas tentang perawatan. Cuma Oh, ini aku datang dipanggil untuk ngebahas untuk perawatan. untuk cowok ya khususnya Oh, ya. cowok. Soalnya kan kalau Oke, baik. mindset di masyarakat sekarang Masyarakat, itu kan netizen yo, Indonesia lah ya. ini yang kalau tadi yang Gendon bilang bahwa itu masyarakat yang dulu, kalau sekarang mah udah terbuka. Oke. Dalam arti kalau orang-orang dulu ngapain sih cowok ke salon, ngapain sih cowok Betul. perawatan. Betul Dalam menurut banget. Gio sendiri, seberapa perlukah cowok itu melakukan perawatan? Perlu banget, menurut saya perlu banget. Karena apa? Cowok zaman sekarang ini udah nggak ada yang namanya kucel kayak gitu. Iya, Terus betul. ya kan? Apalagi cewek-cewek sekarang kan mereka juga butuh namanya cowok tuh yang perawatan, yang menurut mukanya bagus gitu kan, nggak hanya berduit aja, bener nggak? Iya, Yoi. Tuh, kalau menurut aku bagus banget buat ini buat para cowok, jangan pernah takut untuk perawatan gitu. Ada teman gue ada yang bilang, aku cewek loh ini. Oh, cewek. Aku kalau sama Gio itu agak minder. Kenapa? Mindernya Soalnya kenapa? dia lebih cantik dari aku. Secara mungkin apa itu warna kulit, Physically perawat, maybe. ya. Enggak, nah menurut Gio itu ya dia maskulin tapi flamboyan, metropolitan juga. Metroseksual. Flamboyan. Apa itu flamboyan tuh apa? Aku juga nggak tahu ya. Cowok tapi Girly gitu. apa ya namanya? Ngerti lah maksudku. Ayo apa? Flamboyan, cowok flamboyan. Contoh-contoh onat Oke. seperti dia. Tahu. Cowok. Cowok. Yuk. Cowok dong. Lah, untuk perawatannya Gio itu biasanya sesering apa sih melakukan Sering perawatan? sekali. Tiap hari malah. Every day. Every day. Mulai dari Mulai dari lulus SMA. enggak, Apanya maksudnya nih? kita yang dirawat kadang kan Oh, Nggak mulai mungkin. dari nggak mungkin wajah doang kan. Iyalah, Kemarin kan sempat bilang, kuku juga, cowok juga perlu loh. iya kuku. loh, zaman sekarang tuh cowok banyak banget. Bahkan apa tuh gitaris band tuh banyak banget yang kayak melihatkan kukunya Iya, yang betul. lihat Ya. yang internet lihat kan. Iya. Ya di situ. Karena cowok zaman sekarang tuh kayak tren sekarang itu cowok berkutekan itu nggak masalah. Ini tak sambil makan ya. Oh, boleh. Ini dari mana nih? Ini tadi dikirimi dari Takoyak Takotama. Takotama. Oh, Takotama. Pimpinan- Oh, yang lagi viral itu di Pekalongan. Yo, ini pimpinan dari Ibu Haji Dewi Saputri. Oh, ini Kalau toh. mau dimakan ya monggo silakan. Sambil makan oke monggo lanjut. Enggak apa-apa Mas ya. Sambil. Tapi Ah. maaf nih aku diet. gimana? Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi pengen juga sih kayaknya. Nanti yang nonton juga pada mau kok. Oh, mau, boleh. Kalau Gio biasanya pakai nasi ya sukanya. Pakai nasi. Itu bukan diet namanya. Ini namanya bukan diet. Berarti tadi kan sampai melakukan perawatan setiap hari ya, everyday. Setiap hari dari kulit badan, muka, rambut, semuanya. Itu setiap hari Sampai itu yang dilakukan secara sendiri. Ya ada yang di sendiri, ada yang di dokter kecantikan. Kalau ke dokter kecantikan atau ke klinik itu biasanya berapa minggu sekali atau Kalau sebulan saya biasa? itu kalau untuk perawatan sendiri saya 2 minggu sekali. 2 minggu Karena sekali. saya kan brand ambassadornya dari salah satu klinik kecantikan Oh, di iya. Kota Pekalongan juga. Apa itu?
dari Nirmala Beauty Estetika. Oh, Nirmala Beauty Estetika. Itu bagus loh Nirmala. Iya, bagus banget. Nirmala, bagus. Nirmala. Top. Biar mukanya bagus-bagus ya. Heeh. Ben payu lah, rasa bagus, payu yang penting. Oke. Oh ya itu apa namanya? Tadi mau nanya, jadi tersendat ya. Mulai Kak Gio ini mulai apa namanya? Timbul perasaan pengen melakukan perawatan body treatment segala macam itu tuh karena ada suatu hal yang menstimulasi atau memang kepengen sendiri atau lihat artis atau dikasih tahu temen banget atau tahu aja. Kita sih biasa aja, cuma Biasa kan nanti aja. yang nonton. Oh, pengen banget kalian ya. Oke, jadi gini, ini tuh sebenarnya ini dulu tuh saya itu, aduh, ini jujur nggak ya? Harus jujur nggak nih? Harus jujur dong. Jujur. Oke, ini sebenarnya bentar dulu. Jadi dulu saya itu semenjak dari SD, SMA, SMP, SMA, itu tuh saya korban bullying. Ya, buat followers aku juga pasti mereka nggak tahu kalau aku tuh korban bullying. Tuh, aku korban bullying kayak semacam aku nembak cewek sampai 10 cewek aja aku tolak loh. Gitu. Dan aku tuh dibully. Jadi aku tuh kayak dekil banget, bulunya hitam banget, parah sampai jadi aku tuh kayak sindrom sendiri gitu. Berarti dulu sempet nembak cewek 10 kali 10 orang, ditolak. 10 orang Hah? ditolak semuanya. Beda ya, kalau saya dulu tuh nembak cewek 10 yang nolak 11. Wow, kok bisa nambah 1? Masih punya cita-cita pengen nembak, udah ditolak duluan. Enggak sih, kalau aku itu 10-10-nya ditolak, tapi sekarang mereka ngechat aku semua di DM. Instagramnya setelah pasti ya kan. Dia follow. Follow nggak follow back dong. enggak di follow back. Gitu, jadi aku tuh korban bullying dulunya. Jadi buat kalian semua, teman-teman, jangan pernah takut untuk dibully. Karena karena kalau kalian dibully, itu jadikan motivasi buat kalian untuk kedepannya kalian lebih baik lagi. Iya, menurut saya juga bullying itu juga perlu. Ya, karena kalangan di remaja sekarang tuh, bukan kalangan remaja doang ya. Sekarang banyak banget di Indonesia ini, di era globalisasi seperti ini tuh, bullying itu harus banget diterapkan kayak macam ada kayak materi sekolah gitu, menurut aku gitu. Iya, oke lah kalau bullying itu menurut saya juga perlu, tapi asal yang masih batas wajar loh. Kalau sampai menyerang dengan fisik, dalam arti menyerang fisik pakai kekerasan, itu nggak perlu. Ya dipukul, ditendang, itu nggak perlu. Tapi kalau kekerasan verbal loh. Tapi kalau masih dengan ucapan hitam lo, jelek lo, itu kan juga termasuk bullying tuh. Itu malah justru menambah membentuk apa ya? Untuk yang dibully, bahwa mungkin suatu saat dia bisa mikir, oh berarti aku dibully karena gini, aku harus bisa lebih baik lagi. Dan aku lagi. tuh dulu juga gendut banget tahu, hampir 80 kilo. Oh, SMA? SD, SMP, oh iya SMA dong 80 kilonya. Terus aku tuh kayak semacam gini, oh ya ampun, semoga ya Allah aku bisa, bukan ngebales ya, ini bukan dendam sih, sebenarnya bukan dendam. Aku bakal buktiin kayak semuanya gitu, kalau aku tuh bakal blow up gitu. Dan aku sampai bener-bener dari awalnya sih belum perawatan, aku cuman langsung kayak diet gitu, sampai nggak mau makan nasi seharian. Aku tuh cuman makan ya lauk-lauk, sayur-sayuran doang kayak gitu Kak. Terus dan akhirnya aku kurus sampai minum obat langsung juga ya kan. Itu selama sampai beol. Enggak. Berarti proses untuk diet itu tahun. 1 tahun. 1 tahun aku turun 15 kilo. Dan di situ akhirnya aku bisa kurus. Mungkin kalau udah kurus muka juga ikutan. Bener gak sih? Terus di situ aku kan dulu punya salon nih, salon kecil-kecilan. Nah, salah satu customer aku tuh dia bilang sama aku, Gio, lu tuh sekarang udah kurus nih, udah bagus nih ya kan. Kenapa lu gak perawatan aja? Dan akhirnya aku mencoba untuk kepo nih perawatan apa ya kan. Aku penasaran nih di situ nih. Tapi aku pikir masa sih aku cowok perawatan gitu gimana ya. Dulu kan masih cowok bisa untuk perawatan kan. Datang aja kayak mereka ngelihatnya kayak memandangnya beda gitu kan.
Ya udah akhirnya aku coba untuk memberanikan diri untuk ke salah satu klinik itu. Berarti untuk pertama kali masuk ke klinik kecantikan itu Nirmala sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Enggak sih, enggak sampai sekarang juga. Sempat lah dulu jadi brand Ya. ambassador yang lain juga Cuma gitu. ini Tapi paling memang cocok sekarang. paling cocok Nirmala. sampai sekarang Nirmala Beauty Estetika itu Nirmala yang ada Beauty di Estetika. Batang Pekalongan. Top. Itu. Gio itu kalau nggak salah dulu lulusan Stikes bukan lulus sih. Oh nggak lulus. Enggak lulus. Berarti Oh. cuma Cuma kuliah, semester nyicipi. 4 nyicipi, bener. Aku tuh sampai semester 4 doang. Itu kenapa Dulu itu ambil apa itu? kok, Perawatan. Yang S1. S1. Kalau Iya. sekarang itu kan Gio kan katakan udah bisa berpenghasilan Mencari sendiri, penghasilan ya. sendiri, betul. Lah. Dengan mungkin Gio merasa lebih baik ditimbang yang dulu gitu loh. Ini lah aku bisa membuktikan bahwa aku bisa. Iya, aku buktiin sama orang tua, terutama orang tua terutama ya. orang Ya, tua. terus ini maaf nih, Keadaan sedikit masuk ke ranah pribadi setelah keadaan orang tua tahu keadaan Gio sekarang yang mungkin famous terus berkompeten di bidang fashionnya Gio sendiri. tanggapannya Ya, alhamdulillah mereka sekarang menerima. secara responnya? Menerima, bahkan malah mendukung. dukung ya. Aku aja kalau di rumah gini, mama, ini keputihan nggak sih muka aku? Ma, kukuku bagus nggak sih? Bagus. Karena kan di situ aku kan kayak aku di endorse, terus kadang eyelash bulu mata Iya. gitu, terus skincare, terus kayak baby cream yang bikin muka putih gitu loh. Itu. Jadi orang tua tuh gini, oh ya udah selagi kamu masih bisa mendapatkan duit di apa yang kamu lakukan sekarang, lanjutkan. Selagi kamu tidak pernah merugikan orang Iya, lain. betul. Itu kata mama dan Iya. papaku seperti itu. Bahkan katanya saya dengar kalau mama mau kondangan Gio ya yang make up. Ya betul. Sekarang malah minta kondangan, mintanya make up sama Gio terus. teman-temannya juga. Ya enggak juga, bayar dong. Ini Gio. Konco arisan mama Pak kondangan. Yo Raisora. BL. Tadi kan bahas masalah bullying itu kan mungkin teman-teman Gio yang dulu yang pernah membuli itu pasti nonton lah. Ini nanti Ya, surat semoga kalian nonton ya. Yoi. Ini aku mau kasih pesan Ada sama pesan-pesan enggak buat teman-teman yang dulu Ya. pernah ngebully Gio? kalian. Oke, semoga kalian makin sukses, sehat Amin. terus ya. Walaupun kalian dulu ngebully aku nggak apa-apa. Berkat kalian, aku bisa menjadi seperti sekarang. Iya, betul Kayak sekali. gitu. Jadi secara tidak langsung Ya. mereka itu membentuk karakter Membentuk karakter betul buat sih. Gio. Oh iya. Ini sebenarnya Motivasi juga kak. iya di balik waktu kita dulu dibully ngerasa sakit tapi sebenarnya ada hikmah ya di balik Ada itu. hikmah, selalu. alhamdulillah Iya, banget. alhamdulillah. Berarti ini analoginya sama Mas kayak jenengan. Apa itu? Jenengan Kenapa saat tuh? ini itu maksudnya dibully sama teman-teman. Nggak apa-apa. Kamu Iya, dibully apa-apa. nggak apa-apa, belum nikah gitu Iya, ibaratnya. orang payu-payu Orang segala payu-payu. macam-macam. Kamu Nggak masalah. enggak tahu enggak? Ini sebenarnya kan ngomongin dirinya sendiri. Aku tahu. Aku tuh tahu. Terus dilempar temennya gitu. Iya, makanya aku ngadepnya ke kamu padahal mau kayak gini-gini aku. Gitu. Aku muka ke kamu tapi matanya ke dia gitu. Kalau saya itu kan ditolak sampai 11. Sampai 11. Iya. Nggak apa-apa dong pemain bola. Cuma kan kalau ini gendon kan 100. nggak jadi nikah sampai 4 kali. Kan lebih sakit gak jadi nikah kan. Iya sih. Tapi Iya. nggak apa-apa kok. Berarti Tuhan itu belum menciptakan Iya. jodoh kamu. Ya, Katanya gua sih ada jodohnya macam- masih di dalam orok. Oh gitu. Udah morong. Minta Kecil nih. dong nih. Bentuk Untuk uget. Ibarat kata uget-uget. Lah. Gio MUA itu kan make up artis. Ini Makeup art. Iya, makeup art. kemarin yang seperti kita bahas Kapan ya? ketemu. Oh iya, pernah ketemu ya? Yoi. Menurut Gio make up artis yang artis itu Gio sendiri atau yang di make up? Kalau sekarang sih aku juga menjadi artis sih. Ya. Bukan hanya make upnya, aku make upin artis. Jadi make up artis tuh gini, make up artis itu yang make upin artis dan kita dirinya sendiri yang jadi artis juga. Karena make up art. dari secara bahasa aja seni ya artinya. Seni. Gitu. Iya, make up artis sebenarnya kita pelakunya. Iya, pelakunya. Yang artis itu Gio. Iya, Lah kalau pelakunya ya yang Mas di ya. make up itu pelaku seni. Pelaku seni. Dia bukan artis, Dia pekerja seninya. pekerja seni. Kalau artisnya Kalau Gio, artisnya gitu, Mas. saya. Tuh. Kata Mas Momon sih. Bener gak sih? Nanti komen Bener. ya.
Pernah nggak sih dapat klien rewel lah, bawel? Kita Oh, pasti ada. pengalaman yang paling bangsat ini. Cuma Ya, aku yang paling bikin bedegel. aku itu nggak mau terima job ini, tapi ya terpaksa lah weh. Ada kayak semacam contoh ya, minta murah, Nah, diskon, terus rewel, Hmm. di make upin nggak mau diem. Ada. Tapi ya namanya saya kerja, saya mencari rezeki walaupun sedikit atau besarnya saya terima dan saya harus tetap tersenyum di depan customer saya gitu. Iya, betul. Itu sih. Pengalaman yang paling Apa lagi nih? ekstrim apa? Pengalamannya paling ekstrim Misal saya make up batu kali misal. bukan. Saya itu make up hampir 12 jam, udah naik kereta dulu, pesawat, habis itu naik kapal sweep kapal 12 jam sampai kemana itu kemana tuh? itu ke Kalimantan. Luar negeri. Ini bukan ke luar negeri, di daerah Poncol. Poncol. Ini Di daerah Sono. ini apa sih namanya, Kalimantan itu yang daerah sana yang susah Ayo. banget pokoknya di situ. pedalaman. Bukan daya apa sih namanya, lupa lagi, pokoknya kita aja naik sweep kapal sweep ya, kapal apa sih, Yo wis kapal lah. kapal itu ide pokoknya di air sampai kita boy. terombang-ambing di tengah-tengah itu, tengah-tengah kita udah takut banget. Lautan. Itu dulu sama Ivan Seventeen aku. Oh iya. Itu dulu satu kapal juga bareng sama dia, itu bener-bener aduh Itu parah. berarti sebelum tsunami. Sebelum tsunami dia masih punya istri, Si siapa Masih- almarhumnya masih cantik tuh. cantik banget. Gila. Irfan juga cakep, Iya. aslinya cakep. Aku udah pernah ketemu sih. Gitu. Itu ada acara apa memang Itu tuh si kayak ininya? semacam jadi wali kotanya sana tuh menang gitu, Oh, Oh. apa ya? Selamatan, Pak. keselamatan Selamatan. gitu. Saya nge-make upin salah satu penyanyi dangdut Indonesia. Oh. Lah kalau yang akhir ini kan saya lihat story Jiwa itu kan bahwa sering nge-repost dari artis-artis yang lain bahwa ini lipstick itu Jiwa itu punya brand lipstick atau gimana sih? Sebenarnya bukan brand lipstick. Jadi tuh Gio ini sekarang lagi kerjasama brand tertentu. brand sama tertentu lah ya, Brand apa, Bud? sama La Luna. Selepas kau pergi. Selepas kau pergi. Oh, lagu ya. Aduh, lalu band kan. Terus jadi kayak 50-50 gitu loh. Oh iya, Pak. Kayak 50-50 gitu. Alhamdulillah sih laku. Jadi yang ngejalanin juga bukan Gio-nya sendiri. Kita buka timnya lah. Ya ada timnya juga. Ada tim untuk bagian lapangan gitu. Tapi lumayan sih dari itu, banyak banget antusias untuk followers aku. Gitu. Nah, ini kan apa? Oke. Kita kan ngejar banget nih, Don ya. Dia kan yang kontak Jiwa itu kan ngejar. Kalau bisa cepetan Mas, soalnya saya udah mau berangkat ke Iya, Jakarta. soalnya saya mau pulang bukan ke Jakarta sih sebenarnya nih, Jumat ini saya mau ke Samarinda. Oh, berarti udah mulai. Kalau kemarin masalah di masa pandemi itu gimana itu pekerjaan? Pekerjaan alhamdulillah saya Kacau. tetap aja. Tapi alhamdulillah sih dari endorse ketutup lah gitu. Iya, itu Tapi kan tetap aja tabungan kepake gitu. untuk yang make up loh, bukan yang endorse. make up sama ada 1-2 ada. Tidak seperti Tidak seperti biasanya. dulu. Dulu pun sampai dikontrak sama artis gitu kan. Kalau sekarang boro-boro artis, Ya, orang- ada bingung. orang jadi bingung, mereka aja pakai Berarti mulai minggu depan udah nggak di Pekalongan lagi gitu. mulai minggu depan nggak di Pekalongan lagi. Berarti ini harusnya ada acara Jumat. sambutan perpisahan aja. Ayo, tapi kan dia tetap pulang lah. Pulang karena apa ya, Pekalongan tuh sebenarnya aku tuh nggak betah di Pekalongan, Nah, tapi ngangenin. kangenin ya. Lucu ya. Lucu. Itu berarti kayak Piye. kayak analoginya sama kayak mantan pacar kamu ya. Nah, dari siapa? Dia tuh Yang siapa? yo itulah. Hah? Nggak tahu saya. Pokoknya yang sering disebut jenengan, tapi saya berusaha nggak ingat-ingat jenengnya. Itu orangnya tuh kalau sama jenengan sebel, tapi kalau nggak ada sampean jarinya itu Kangen. Jarinya. Oh, itu yang bilang suaminya. bangsat.
Kalau make up yang pengantin lebih ke pengantin atau ke misal Pengantin sih ada. kemarin apa fashion week, fashion show Ya, atau gimana? Lebih Enggak sering sih. mana lah? Lebih sering mana? lebih sering aku tuh freelance. Aku lebih suka freelance, jadi nggak Hmm. terikat. Betul. Tapi kalau pengantin itu sebenarnya ada, cuman Gio tuh lagi sebenarnya planningnya sih bukan ke pengantin ya, karena kalau pengantin kan sekarang paket-paketan gitu Iya, kan. paket-paketan. Iya, susah ya. betul. Susah. Jadi Gio lagi ngumpulin nih, lagi nabung juga untuk jadi biar agar jadi pinginnya tuh masih gebrakan gitu, bukan bukan yang setengah-setengah gitu. Saya punya rencana pengen buka salon lagi mungkin. Insya Allah Di pasti, Pekalongan pasti, atau di mana? pastinya. Oh ya, semoga lancar ya. Amin, Jadi amin, ini amin. Gimana nih Mas? ini kan si Gio jadwalnya kan padat sekali ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Sebenarnya sih pengen ngobrol banyak sekali, cuma sekarang berhubung dia ada pekerjaan yang harus nggak bisa Betul. ditinggal. Mm-mm. Kita akhiri aja untuk podcast ini. Sebelumnya si Gio mungkin punya harapan apa? Ini kan sebentar lagi kan pergantian tahun. Ya, Harap Punya resolusi apa? Harapannya apa untuk tahun depan gitu? semoga virus corona ini bisa cepat pergi dari Indonesia dan dunia ini. Ya. Terus semoga ekonomi Indonesia semakin membaik lagi dan semakin jaya. Terus pokoknya jangan lupa selalu nontonin Germo. Germo. Iya. Iya, jangan lupa di subscribe, terus jangan lupa komen bagaimana mau nanya tentang saya juga bisa Iya. di situ. Kalau yang mau itu juga boleh. Ya nggak apa-apa, sama itu ataupun haters juga saya menerima. Harapan Gio sendiri untuk diri Gio sendiri ke depannya apa? Semoga saya semakin be yourself aja jadi diri Oke, sendiri oke, kayak siap, gitu. siap. Terus Siap. masih tetap jadi Gio yang seperti Mas Momon sama Mas Rizal. Rohim. Rohim siapa nih namanya? Oke, pokoknya itu seperti tetap jadi Gio yang ya Iya. seperti biasa aja gitu. Pokoknya dia orang baik lah, menurut saya pribadi dia orang baik. Gitu. Terus ini Mas, apa namanya? Ada pesan-pesan terakhir sebelum penutupan. Meninggal kali gue. Enggak. Jadi Iya, tadi itu kita obrolan Iya. terutama membahas tentang perawatan wajah. Pesan untuk Gio sendiri untuk teman-teman. Oke. Yang cowok ya, terutama Iya, ya. biar buat apa para namanya cowok maksudnya? nih, cowok-cowok metropolitan sekarang jangan pernah malu untuk merawat diri sendiri. Betul. Karena merawat diri sendiri itu sebagian dari ibadah. Iya, iya, iya. Betul nggak? Saya setuju itu. Terus jangan Nah. pernah malu dianggap cowok itu perawatan. Gak usah malu, kan itu buat diri kalian sendiri. Gitu. Jadi be yourself aja diri sendiri. Itu. Oke, terima kasih ya buat Gio. Untuk teman-teman juga mungkin kayak tadi ini masuk kan Takotama dari Dewi Saputri. Mungkin teman-teman yang punya usaha UMKM di Iya. rumah Iya mau nih, boleh Bisa kirim dibantu nih. buat apa namanya? Nanti kita review, Iya. bukan saya tapi ya. Iya, nanti tiap Tapi narasumber. kalau mau ada Gio lagi di sini, bisa langsung komen juga kok. Iya, iya. Oke. Mahal loh gitu. Pokoknya buat teman-teman yang punya usaha UMKM di rumah, monggo kalau mau ditampilkan di sini monggo. Kita free ya, Mas. Free. Ya. Siapa namanya ini? Lupa saya. Rizal. Oke, terima kasih untuk yang sudah Tonton video Tonton. ini. sampai selesai. Pokoknya ini video sangat bermanfaat sekali sih. Pasti. Selamat pagi. Selamat Dadah. menjalankan Thank you, aktivitas Gio. masing-masing. Ya, sama-sama. Thank you ya.